Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat URJ dimanapun berada, alhamdulillah pagi hari ini kita bersama Bapak Alam Syahrul yang dalam hal ini mendeteksi refleksi kesehatan beliau. Sahabat URJ, selama ini dalam YouTube kita tentang dakwah mungkin secara umum kepada masyarakat pada umumnya, tapi pada saat ini konten ini akan kita mungkin agak berubah dari seperti biasa. Dulu dakwah secara umum, sekarang dakwah bilhal. Bagaimana keadaan kita dalam kesehatan, maka kita lihat dalam situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Juga kita lihat dalam kitab Tibun Nabawi oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ternyata ada 8 pola sehatnya Rasulullah SAW. Ini yang meski harus kita contoh. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit dan selalu sehat. Kalau sudah sehat, ujungnya akan semangat beribadah. Gitu Pak Alam ya. Kalau sudah sehat, kita akan bisa beribadah dengan khusyuk dan tenang karena kita tak ada sakit dalam anggota badan kita. Bagaimana rahasia sehatnya Rasul? Sebetulnya banyak yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tapi kita ambil beberapa poin saja. Yang pertama adalah kita lihat dalam situs Kementerian Kesehatan itu, ya, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tapi tentu merujuk kepada yang lain-lain juga. Satu diantaranya ala kesehatan Rasulullah SAW. Apa rahasianya Rasul itu sehat? Yang pertama bahwa beliau tidak bergadang. Ini makanya Bang Haji Roma Irama kan bergadang, jangan bergadang. Nah, ini kan. Nah, jadi kalau bergadang itu kalau tidak ada keperluan itu jangan diperturutkan. Artinya di sini salah satu yang dicontohkan Rasul ba'da sholat Isya, dia tidak banyak berkalam. Artinya kalau tidak dibutuhkan beliau itu adalah beristirahat. Karena malam itu tidur itu adalah untuk beristirahat, menetralkan seluruh edaran darah kita. Maka lancarnya edaran darah, apalagi kalau bisa waktu mau tidur, doa itu paling utama. Insya Allah itu akan berkah. Tapi coba matikan lampu, insya Allah itu akan menetralkan dan memperbaiki edaran darah kita di dalam tubuh. Jamaah sahabat URJ refleksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kemudian kenapa Rasul cepat bangun cepat tidurnya? Untuk mengantisipasi supaya nanti dini hari itu sudah terbangun, sudah cepat terbangun dan bisa berbuat sesuatu amal ibadah yang dilakukan qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Maka kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah dalam setiap masa dan waktu. Tapi ada waktu yang terfokusnya, yang terkhususnya, mintalah pada waktu malam. Insya Allah itu akan timbul keberkahan yang luar biasa. Apapun keluhan, apapun kesahan yang kita dapatkan, maka Allah akan menjawab apa yang kita minta. Hadirkanlah permintaan kita itu khususnya di waktu malam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi konten dakwah kita saat ini adalah dakwah secara langsung, kita berceramah kemudian tentang kesehatan diri kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesehatan yaitu adalah sehat lahir dan batin. Ini yang pertama, hindarkan bergadang atau kurangi bergadang, atau malah jangan pernah bergadang kalau tidak ada keperluan sama sekali. Yang kedua adalah senantiasa disebutkan dalam hadis juga, Nabi itu berpuasa sunnah, puasanya Isnin wal Khamis, puasa Senin dan puasa Khamis. Nah, jadi puasa Senin dan puasa Khamis itu satu diantaranya dia sebagai ibadah besar pahalanya, dan Nabi rutin menjalankan amal ibadah. Jadi dalam sebulan itu kalau bisa kita lakukan amal ibadah kita, yaitu adalah 8 kali dalam sebulan kalau kita bisa dan sanggup sehat badan, yaitu puasa Isnin, puasa Khamis. Karena sebulan itu jumlahnya 29 atau 30 hari, berarti 4 pekan. Dalam sepekan itu 2 kali berpuasa sunnah. Ini adalah kebiasaan yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu Isnin,
pada waktu Khamis. Ternyata di samping ibadah itu sebagai ibadah dalam nilai yang tinggi, tetapi ada nilai yang luar biasa. Apa nilai yang luar biasa? Itu ibadah puasa, saum, waktu sunnah itu, apalagi yang wajib, maka sangat menjaga kesehatan. Apa kesehatan yang timbul? Bisa menetralisir serangan jantung. Jadi kalau ada orang cepat serangan jantung, maka usahakan berpuasa. Kemudian yang ada hipertensi dan juga di situ ada gejala stroke, ya insya Allah itu akan bisa mengurangi lah. Jadi di samping ibadah, kemudian juga mendapatkan yaitu kesehatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua. Adapun yang ketiga, amal apa yang sering dilakukan oleh Rasulullah, yang ketiga adalah menjaga kebersihan. Rasul adalah orang yang bersih dan rapi. Maka sebagian yang disebutkan Nabi bahwa kebersihan itu adalah bahagian daripada keimanan. Jadi kita orang-orang yang beriman nih, maka jaga kebersihan. Bersih apa? Bersih diri dari kotoran dan najis, bersih pakaian, bersih tempat, setelah berwudu baru tunaikan sholat, maka bersih. Maka kebiasaan Nabi itu Pak Alam, ternyata kebiasaannya kebersihan harian itu, yang pertama pada hari Khamis dan hari Jumat dia biasa membersihkan bulu yang bagian pipi ya. Ini menjaga kebersihan bulu bagian pipi ini. Ini dibiasakan membersihkannya nih, yang bulu ini. Itu yang tersebut dalam hadis itu, membersihkan bulu. Kemudian dia hari Jumat memotong kuku, maka disunahkan memotong kuku pada hari Jumat itu. Kemudian pakai wangi-wangian. Jadi ketika seseorang bertanya, kamu tahu tidak siapa yang lewat di belakangmu itu? Katanya, kata sahabatnya, kalau dilihat, kalau dibau dari baunya ini adalah parfum yang biasa dipakai oleh Rasulullah SAW. Begitulah parfumnya Rasul, sangat harumnya. Orang sudah tahu bahwa yang lewat itu adalah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita lewat, mungkin orang tahu siapa yang lewat di belakang itu kayaknya bau sianu, itu busuknya luar biasa. Jadi awak terkenal kadang-kadang bukan karena harumnya, karena mungkin enggan memakai parfum itu, tapi ketika Nabi lewat, maka orang tahu bahwa itu adalah parfum yang sering dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang tak tertinggal juga di samping kebersihan daripada anggota badan, rapinya Rasulullah luar biasa. Kemudian dia juga melakukan ibadah namanya bersiwak. Nih, ibadah siwak. Laula asyqa ummati. Kalau tidak memberatkan umatku itu, kata Nabi, maka saya akan tetapkan dia, umatku akan bersiwak dalam setiap waktu sholat. Ini jadi bersiwak itu adalah silahkan, itu sunnah Rasulullah SAW. Bagi yang mampu bersiwak, membersihkan mulut ini supaya khusyuk beramal ibadah. Ini konteksnya supaya terhindar dari penyakit. Jaga kebersihan, bersih diri kita, bersih tempat kita, bersih keluarga kita, dan juga bersih lingkungan sekitar. Jaga parit juga, apalagi di perumahan-perumahan, jangan sampai parit bermasalah. Maka jaga kebersihan. Yang keempat adalah jangan marah. Jadi Rasul itu tegaskan ketika seseorang datang bertanya, Nabi jawab, la taghdab, jangan kau marah, 3 kali. Salah sama rotin, sampai 3 kali diulangi Rasulullah, jangan marah. Ini artinya apa? Karena kemarahan itu bukan hanya luntur, lemah kekuatan kita, jasad, tapi hati kita juga bermasalah. Maka kalaulah tidak ada kepentingan di dalam yang kita marah itu, artinya jangan marah. Masalah itu pasti ada solusinya. Jadi kalaupun kita marah dari satu titik masalah, nanti datang titik masalah yang lain. Maka yang marah itu, kata Nabi, la yadkhulunal jannata dayus, tidak akan masuk surga suami yang dayus. Itu baru marah. Apa yang dayus itu? Istri dibonceng orang lain, suami tak merasa cemburu sama sekali. Atau istri tak berjilbab keluar rumah, tidak ditegur oleh suami. Anak-anakmu kemana saja, tidak. Ini kalau seandainya suami tidak pernah merasa marah kepada mereka untuk mendidiknya,
maka ini suami yang dayus, mereka tidak akan masuk ke dalam surga. Begini ancaman Nabi kepada suami yang dayus. Ini marah. Jadi ada ditempatkan. Ini kadang-kadang tidak meski harus marah, kita marah. Tidak meski harus marah, kita marah. Meskinya harus kita marahi dalam artian mendidik, malah kita tak buat itu satu sama sekali. Maka la taghdab, kontrol kemarahan. Maka orang yang satu di antaranya penyakit stroke itu adalah mereka ada yang tidak bisa bicara, lidahnya pendek ke dalam. Ini aliran darahnya tidak mengalir, kemudian pembuluh darah juga tidak sempurna. Ini hati-hati juga. Maka dianjurkan sangat betul dengan refleksi kita. Kalau ada, ini pasien kita ada yang stroke juga, maka perlu dengan rawatan. Ini marah, jangan sampai marah. Kalau sudah marah nanti, maka saraf-saraf yang lain juga akan ikut bermasalah. Ini dia. Jadi yaitu adalah tentang masalah marah. Marahlah dalam artian adalah yaitu kepada meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala, tentulah menjalankan kebaikan. Jangan marah sembarang marah, tapi marahlah pada satu tempat yang mesti harus kita marah. Kemudian yaitu yang kelima ya. Yang kelima adalah pola makan. Terkadang kita timbul sakit ini dari pola makan. Ya Pak Alam ya? Iya, dari pola makan ini terkadang banyak masalah kita. Maka kita lihat pola makan ala sehatnya Rasulullah. Pagi hari itu ada Rasul air putih yang dingin ya. Air putih atau air putih yang dipanaskan kalau kita. Kemudian air putih dicampur dengan madu. Maka itulah yang dikonsumsi Rasul di waktu pagi, air putih dengan madu. Kemudian nanti ba'da duha itu dia konsumsi kurma ajwa. Karena kurma ajwa itu adalah banyak sekali khasiatnya. Kurma yang sangat dicintai Rasul untuk mengkonsumsinya di antara kurma-kurma yang lain. Maka ini banyak manfaatnya kurma ajwa nih. Kita juga menyediakan ada madu, ada kurma. Kenapa kurma dan madu nih? Ini tersimpan manfaat yang luar biasa, bisa mengatasi racun dan toksin yang ada dalam badan. Maka ketika riwayat yang lain Nabi sampai ke Madinah, ya Nabi di Madinah ada seorang Yahudi meracunnya Rasul. Maka ternyata Nabi itu kan sakitnya dua. Pertama sakit diracun oleh Yahudi, yang kedua sakit waktu mau wafat meninggal dunia. Bayangkan 63 tahun dalam riwayat bahwa beliau itu sakitnya dua kali. Pertama waktu diracun oleh orang Yahudi. Kenapa dia sehat kembali, sedangkan sahabat yang lain ada yang bermasalah, ada yang wafat, ada yang meninggal dunia? Karena beliau satu di antaranya adalah dinetralkan, yaitu ada madu dia konsumsi, dan ada juga yaitu kurma ajwa yang dia konsumsi. Kita menyediakan itu. Ada madu, bahkan madu yang sudah diru'yah, insya Allah berkah, ada juga. Dan kita juga ada sahabat yang punya kurma-kurma. Nanti kalau Bapak Ibu berpesan, insya Allah kita sediakan. Kemudian dari ba'da zuhur itu menjelang asar, Nabi membiasakan zaitun. Nah, dia zaitun itu dia konsumsi. Karena di zaitun itu adalah pohon yang penuh keberkahan. Jadi setiap yang berkah itu dikonsumsi oleh Rasulullah SAW. Kemudian apalagi yang dilakukan oleh Rasul setelah itu, Nabi juga malamnya memakan sayur-sayuran. Jadi nutrisinya Nabi itu sangat lengkap kalau diturutkan pada masa Rasulullah SAW. Jadi masa beliau itu seperti itu. Habis malam makan sahur, makan sayur-sayuran itu supaya bertambah tenaga, bertambah. Beliau habis makan bukan tidur. Tapi beribadah dulu. Karena dalam ibadah itulah untuk apakah nanti pembakaran dan lain-lain sebagainya dalam tubuh itu, maka disitulah dinetralkannya. Jadi dia habis makan malam itu bukan langsung tidur saya. Berarti ini salah satu gambaran bahwa ada ibadah Nabi terkhusus, yaitu adalah sholat witir ternyata yang dilakukan sebelum melakukan tidur. Jadi sholat malam ya? Iya, sholat malamnya satu di antaranya witir dulu. Dia lakukan sholat dulu, sholat sunat yang terutama, barulah dia melakukan tidur. Baru nanti bangun dini hari pula. Artinya kalau kita bahasanya jam 3 lah dini hari. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin asbab daripada sakit yang ada dalam diri kita ini, pagi bukannya madu, tapi malah lain
yang kita makan, atau malah yang menimbulkan lambung kita, lambung sudah bermasalah ditambah dengan yang berangin-angin, makan lontong dan lain sebagainya. Ada pula kadang-kadang di antara pasien kita ini yang kecanduan minum kopi, maka kadang-kadang bukanlah nasi tapi pagi itu kopi sampai tahan waktu siang. Jadi makan paginya siang. Kenapa? Ini sakit ini akan cepat datang kepada kita. Jaga pola makanan, yang juga dalam hal ini kita butuh makan, kita butuh minum. Karena dalam Al-Quran kan disebutkan kulu wasrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah apa yang ada di permukaanmu, makanlah yang halal dan thayyibah, halal lagi baik, wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Kalau sudah berlebih-lebihan, maka ini akan menimbulkan rasa sakit dalam anggota badan kita. Ini dia yang kelima ya. Yang kelima adalah tentang pola makan. Ini meski harus kita contoh sehat ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah saya ini Bapak Ibu sahabat URJ, ini kita refleksi nanti dengan refleksi bagian kaki. Kemudian yang keenam, berolahraga. Olahraga itu banyak hadisnya. Satu di antara itu disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi, Sahih Bukhari Muslim. Apa? Ajarilah anak-anakmu berkuda, kemudian memanah, kemudian berenang. Itu apa gunanya? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini pasien kita lagi datang nih, Abang Henry namanya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah, bagi yang berkuda itu kan butuh tenaga yang kuat. Kalau kita nggak sehat, bagaimana berkuda? Nah, bagaimana menaiki kuda? Menaikinya aja juga, ya kuda itu kalau tak bisa mengendalikannya, tidak pada pawangnya, itu juga bermasalah. Maka sahabat URJ, refleksi sahabat URJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkuda. Sekarang Pekanbaru ini alhamdulillah banyak tempat latihan pacuan berkuda. Silakan berkuda, baca bismillah, baca selawat, ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kuda perang ketika Rasul menghadapi musuh-musuh, orang kafir juga, orang munafik juga. Maka berkuda ini berarti kita adalah kuat. Kalau tidak kuat, bagaimana akan berkuda? Ini kesini bayangan hadis ini, ternyata berkuda berarti kebutuh kesehatan dan kekuatan. Kemudian ada memanah. Memanah itu adalah memacu konsentrasi kita. Artinya bahwa kita meski harus menuju masa yang cerah, masa kebaikan, masa kita ini butuh konsentrasi. Hidup itu butuh konsentrasi. Artinya apa? Jangan galau. Hari ini orang banyak galau, banyak bermasalah, banyak apa segala macam. Kalau sudah galau dan bermasalah, yakinlah itu akan menimbulkan masalah besar. Maka memanah itu adalah untuk mengatur konsentrasi kita. Pas enggak pada sasaran kita apa yang kita tembak itu. Maka kehidupan juga harus seperti itu. Artinya di sini konteks yang fokus untuk menjalani hidup, bukan hanya bekerja, makan, minum, makan, minum. Makhluk Allah yang lain juga ada makan, minum. Tapi kita beribadah. Makan kita jadi ibadah, minum kita beribadah, kerja kita juga beribadah. Tapi fokus pada satu titik mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka panahlah, maka memanah itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berenang. Berenang ada kanan, ada kiri. Apa gunanya berenang? Badan satu, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Apa manfaatnya? Supaya bisa mengimbangi. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Silakan kamu cari kebahagiaan di negeri akhirat, tapi ingat seimbangkan. Ada dunia, ada akhirat. Ada dunia, ada akhirat. Maka ini meski kalaulah kita lakukan kehidupan dunia, artinya apa? Kalau kita cari kehidupan akhirat, dunia itu akan mengikut. Begitu kata orang-orang tua kita dulu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keseimbangan antara dunia dan akhirat itu adalah, kalau orang selalu cinta kepada dunia, dia lupakan akhirat, itu juga akan bermasalah. Maka cinta kepada akhirat berarti dunia akan mengikut di dalamnya. Maka ini adalah olahraga. Bahkan dalam riwayat oleh Imam Ahmad, istrinya baginda Rasul, terutama Siti Aisyah, juga mereka berlari. Maka suatu ketika Nabi itu istirahat dia. Maka istrinya Siti Aisyah merasa agak menang sikit dari Rasul ketika istirahat. Nabi lanjutkan, akhirnya Siti Aisyah pun kalah. Dalam sisian artinya suami dan istri juga boleh berolahraga. Berolahraga kita sesuai dengan kemampuan dan usia yang Allah berikan kepada kita. Nih, yang ketujuh adalah bersilaturahim. Ini termasuk silaturahim di dalamnya. Dan mudah-mudahan kita juga mendapat kesehatan, keberkahan umur, panjang umur,
berkah rezeki dan juga silaturahim tetap kita jaga, karena kita satu dengan yang lainnya, saling ketergantungan. Yang terakhir yaitu adalah dengan melakukan obat kesehatan, namanya dengan berbekam. Maka banyak sahabat kita yang berbekam. Kalau kita kata dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, Nabi SAW menjelaskan ada 3 yang dilakukan untuk menjadikan manusia itu sehat, kata Nabi. Yang pertama yaitu dengan minum madu dalam kurung herbal. Jadi kita madu ada untuk dikonsumsi, ada madu QS, ada madu laksamana, ada ya, madu ada. Kemudian juga madu URJ juga ya. Jadi nih madu juga ada, konsumsi, insya Allah akan sehat. Dalam kurung ada herbal. Kita menyediakan obat-obat herbal kalau merefleksi. Kemudian yang kedua berbekam atau hijamah. Berbekam itu maka ada sahabat-sahabat kita yang lain juga berbekam. Ahli keahlian masing-masing itu buktikan untuk membantu masyarakat dalam sisi kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat semua. Kemudian yaitu adalah dengan terapi besi panas. Jadi besi panas ini Nabi sebutkan, umatku tidak aku anjurkan menterapi dengan besi panas. Riwayat Bukhari. Jadi terapi yang besi panas ini tidak dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya. Dan dalam hal ini kita ada refleksi. Refleksi ini kita lihat bagaimana dalam diri manusia ini ternyata bahwa ada 6.000 bagian ke atas saraf atas kepala, ada 600 bagian badan, ada 66 dari kaki kiri dan kanan. Yang kita refleks ini sahabat, kita lihat sahabat URJ yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alat kita, refleksinya kayu, kemudian ada besi, ini alat bantu. Tapi saling membantu kita, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dari usaha ini. Ini kita lihat Bapak Alam ada keluhan beberapa hari yang lalu, Pak ya. Beberapa bulan lah, sudah lama kabarnya sakitnya, udah bolak-balik ke rumah sakit, minum apa segala macam lah. Yang sudah menahun. Ya, sudah menahun Pak ya, sudah menahun. Tapi kita lihat cara kerja yang kita lakukan. Tentu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Samawati wal ard. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ini kita lihat. Nah, ini yang kita lakukan terhadap pasien kita yang mereka ada keluhan kurang sehat. Nah, ini kalau kita lihat nih bagian belakang beliau, bagian kudu ini berangin ya Pak ya. Nah, ini masih berangin Sampai ke pinggang. ya, sampai ke pinggang. Nih kita lihat repotnya nih. Ah, nih sampai ke pinggang beliau. Ah, ini jadi dari sini kita refleksi, kita nggak akan menyentuh bagian yang lain dulu kecuali diperlukan. Nih kita sentuh dia. Nah, nih semua bisa dideteksi dari sakit-sakit yang dialami oleh pasien. Jamaah sahabat URJ, kita ikut dulu bagaimana perkembangan yang setelah kita urut, kita refleksi. Ini Bapak Alam Sahrul, orang tua kita di Perumahan Marwah Sejahtera 2, yang Bapak RT-nya Bapak Zaharuddin, ada juga Bapak Kadus. Ayo kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kami bersama Ustaz Ridwan sedang menterapi penyakit yang ada di batang tubuh saya. Mudah-mudahan cepat sembuh hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, boleh sama-sama kita saksikan. Nah, saat ini Ustaz Ridwan sedang menterapi yang dimulai dari telapak kaki, nampaknya ya Ustaz. Iya, kita mulai dari telapak kaki. Oh. Tuh.
Mana bang? Sabar ya Mandri. Sabar dulu ya. Saya masuk nama. Ini mau masuk. Masuk bang. Jika dulu lah. Mandri, masuk Mandri. Sini langsung ah. Apa rekam langsung gua. Oh iya. Masuk Mandri. Ya, siko. Sini. Siko dulu. Kok kamu dari tadi? Iya. Nah, banyak komentar. Ada komentar. Share langsung apa tahu? Hah? Share langsung Pak. Dan tadi kan gitu. Tekan alat tadi awak kan pertama rekam apa itu dia ambil seketik gitu. Canggih kini pasien apa ya. Banyak yang komentar. Aku sakit pak ni apa ini. Yang tadi tidak pernah hubungan komunikasi yang macam-macam lah deh. Enggak tahu. Hah? Enggak tahu. Iya. Yang tak pernah bertamu seolah-olah puluhan tahun apa kadang-kadang. Caliaknya ada muncul apa di situ kan. Tercongang. Tersanggangnya ya. Kamu colek foto apa waktu muda nampak gagah Pak nampak. Tidak kebetulan dia ada dia wah. Apa nampak itu Pak Sarul, kok Pak Alam kayaknya kau aja. Ini muda apa aja tua beda tapi tidak terlalu jauh bedanya. Banyak orang terkaji. Gagah Pak Alam gini mah gitu kayaknya. Awak lupa buat kan ya. Tapi hati-hati wak kau di media aku kadang-kadang ya. Iya. Salah-salah awak kadang-kadang bisa kejebak awak ya pun. Banyak orang tu kadang-kadang yang apa? Di bagian bawah kok gitu lancarkan dulu Pak ya. Ya. Tapi Oh, nanti- belum mulai viral lah Ustaz yang lawan. Anak lu tidur. Lihatlah banyak baru munculan apa ini. Ni. Viral kok apa? Komentar-komentar Ustaz nampak banyak lagi ni. Ya. Awak Apa lagi sejak lah punya YouTube ya bisa jadi YouTuber terkenal lu nanti ya. Ha? Amin. Bisa saingan Ustaz Abdul Somad. Ya, mudah-mudahan ya Ustaz. Awak kan doa yang apa ni dan sukses. kebaikan kau Ya. Pak apa aja Wak buat. Ya. Pokoknya itu untuk kebaikan. Jadi lebih hebatnya dakwah secara langsung kan kalau Iya. awak sakit di apa, kontrolan badan, kontrolan makanan. Awak terangkat je lah tengok dia yang awak tak dikenal orang kadang-kadang pakai buat kawan dia Ustaz Al-Mukarram Ustaz Kondang mah. Itu Ustaz Oreng loh. Ustaz Oreng ada di YouTube nanti kita. Iya. Hah? Belum? Kalau lah dari itu. Ya oke sahabat URJ refleksi ini dulu kita lanjutkan dulu hal-hal yang lain. Masih ada lagi pasien kita akan kita apakan. Sekian terima kasih, mudah-mudahan kita sehat selalu dan jamaah serta pasien yang kita hadapi. Allah yang berikan kesembuhan usaha dari kita dan mudah-mudahan segala bentuk macam penyakit bisa kita refleksi tapi tentu dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan jaga kesehatan Bapak Ibu Bunda manapun berada. Sekian terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.